Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Sobat 6 Waktu Safa, kembali bersama kami untuk mengulas fakta perpolitikan dan juga informasi terkini di tanah air. Beredar sebuah tulisan, tidak ada haji pada tahun ini karena Menak Yakut menyebut bahwa uang haji itu untuk IKN. Apakah benar? Pembangunan ibu kota negara telah memasuki tahap awal. Sejak pencetusan proyek ini, IKN tidak pernah luput dari berbagai pemberitaan. Seperti salah satu unggahan di media sosial ini. Unggahan yang dibagikan oleh seorang pengguna jejaring sosial Facebook berupa hasil tangkapan layar artikel dari merdeka.com dengan judul Menak Yakut, haji dibatalkan dulu tahun ini, uangnya dipakai untuk bangun IKN Nusantara, dengan menyertakan foto Menteri Agama Yakut Holil Qomas. Judul tersebut seolah-olah menarasikan bahwa tahun 2022 ini penyelenggaraan haji akan dibatalkan lantaran biaya haji akan digunakan untuk pembangunan IKN. Kemudian ditelusuri oleh redaksi, artikel judul serupa tidak ditemukan pada laman merdeka.com. Mengacu pada foto yang disertakan dalam hasil tangkapan layar itu, ditemukan artikel berjudul Menak Yakut, pemerintah tak akan hentikan pemberangkatan jamaah umroh yang terbit pada 17 Januari 2022. Dalam artikel itu disebutkan Menak Yakut tidak akan memberhentikan pemberangkatan umroh dengan menerapkan kebijakan satu pintu atau one gate policy. Kebijakan ini mengharuskan jemaah umroh berangkat dari Bandara Soekarno-Hatta dan menjalani karantina di Jakarta. Hingga saat ini tidak ada konfirmasi resmi terkait dengan pembatalan haji tahun 2022 karena adanya pembangunan IKN. Dan berdasarkan hasil penelusuran tadi, tangkapan layar artikel dengan judul Menak Yakut haji dibatalkan dulu tahun ini, uangnya dipakai untuk bangun IKN Nusantara merupakan hasil suntingan pada bagian judul, sehingga tidak sesuai dengan artikel yang sesungguhnya. Siapakah mafia penikmat dana haji triliunan rupiah? Pro dan kontra investasi dana haji bermula ketika Presiden Jokowi melantik Dewas dan juga anggota BPKH pada 2017 lalu. Ketika itu Presiden menyatakan investasi dana haji akan bermanfaat untuk menurunkan biaya haji yang dibebankan kepada masyarakat. Sebab keuntungan dari investasi tersebut bisa menutupi subsidi biaya haji yang selama ini diberikan oleh pemerintah. Jadi bagaimana dana yang ada ini bisa dikelola, diinvestasikan di tempat-tempat yang memberikan keuntungan yang baik, sehingga keuntungan itu tadi bisa digunakan untuk menutupi ongkos lainnya, sehingga biayanya bisa turun lagi dan lagi, ujar Jokowi. Arahan Presiden saat itu dana haji diinvestasikan, salah satunya di bidang infrastruktur, salah satunya adalah jalan tol. Kesempatan ini, pemerintah harus memberikan peluang. Misalnya ada jalan tol yang sudah ground fit, yang mau dilepas dari kesempatan dulu pada dana haji kita ini, tambah Presiden saat itu. Wacana ini kemudian menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Sebagian orang tidak setuju dengan rencana menginvestasikan dana haji di infrastruktur, karena dinilai berpotensi rugi dan juga rawan penyimpangan. Namun, Kepala BPKH Anggito Abimanyu membantah ada dana haji yang diinvestasikan di bidang infrastruktur. Menurut dia, dana haji saat ini sudah terkumpul 158 triliun rupiah. Dari keseluruhan dana itu tidak ada yang diinvestasikan pada infrastruktur. Menurut Anggito, dana haji itu diinvestasikan di beragam instrumen selain infrastruktur. Dana haji diinvestasikan pada surat berharga, pembiayaan bank syariah, dan penyertaan modal syariah, begitu kata Anggito. Adapun dalam investasi dana haji itu, BPKH memiliki risiko pengelolaan dana haji dari low to moderate. Anggito menambahkan sebagian besar dana haji tersebut diinvestasikan surat berharga, yakni sebesar 70%. Sisanya 30% ditempatkan di instrumen syariah termasuk bank. Menurut Anggito lagi, investasi yang dilakukan BPKH pada dana haji telah menghasilkan pertambahan nilai. Ia mengatakan dalam 1 tahun, pertambahan nilai yang didapat oleh BPKH dari investasi dana haji tersebut bisa mencapai 30%, atau sekitar 50 triliun rupiah. Karena itu pula, ia mengatakan pengelolaan dana haji saat ini sangat profesional dan juga aman. Terlebih saat ini dana haji telah terdaftar di lembaga penjamin simpanan, jadi masyarakat tidak perlu khawatir. Dana haji di BPKH sekarang sudah dijamin oleh LPS. Meski BPKH menyatakan tidak ada dana haji yang diinvestasikan di bidang infrastruktur, kemungkinan ke arah sana pun tetap ada. Peneliti dari Lembaga Kajian Ekonomi Indef, Izzuddin Alfaras,
mengatakan bisa saja secara tidak langsung dana itu diinvestasikan pada pembiayaan infrastruktur. Menurut dia, salah satu instrumen investasi dana haji yang digunakan BPKH merupakan surat berharga atau sukuk. Nah, oleh pemerintah sukuk ini juga digunakan salah satunya untuk biaya infrastruktur. Transparansi pengelolaan dana haji. Bagi sebagian orang, investasi dana haji dalam pembiayaan infrastruktur masih dalam wilayah abu-abu. Karena itu muncul tuntutan adanya audit investigasi terhadap dana haji dan pengelolaannya. Wacana tersebut semakin menguat setelah pemerintah melalui Kementerian Agama memutuskan untuk membatalkan pemberangkatan jemaah haji asal Indonesia ke Tanah Suci. Pembatalan ini sudah 2 kali dilakukan pada 2020 dan 2021 karena alasan pandemi. Hal itu membuat publik bertanya-tanya, kemana dana haji itu dan diapakan oleh pemerintah? Terkait hal itu, BPKH menyatakan audit investigasi tidak diperlukan. Kepala BPKH mengatakan setiap tahun lembaganya diaudit oleh BPK dan hasilnya tidak pernah ada masalah. Terkait adanya tuntutan audit dana penyelenggaraan haji, Kemenak mempersilahkan lembaga manapun untuk melakukan audit. Menurut Direktur Pengelolaan Keuangan Haji, Direktorat Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kemenak Jaja Jailani, audit adalah hal biasa dalam sebuah pemerintahan. Meski begitu, Kemenak mengatakan siap memberangkatkan jemaah haji ke Tanah Suci kapanpun kebijakan penyelenggaraan haji kembali dibuka. Ia juga mengatakan dalam penyelenggaraan haji, Kemenak dalam posisi standby. Jika penyelenggaraan haji kembali dibuka, maka Kemenak akan bekerja. Jika tidak ada, seperti 2 tahun belakang, maka Kemenak dalam posisi menunggu. Pembatalan penyelenggaraan ibadah haji dalam 2 tahun terakhir membuat jemaah haji gigit jari. Itu artinya waktu tunggu mereka untuk berangkat ke Tanah Suci semakin panjang. Menurut Direktur Pengelolaan Keuangan Haji, Direktorat Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kemenak mengatakan jumlah jemaah haji yang masuk daftar tunggu mencapai 25 juta orang. Sementara lama waktu tunggu jemaah haji itu bervariasi, mulai belasan hingga puluhan tahun. Masalah lain yang ditemui pada pengelolaan dana haji adalah adanya beban subsidi biaya perjalanan ibadah haji atau BPIH yang harus ditanggung oleh pemerintah melalui BPKH. Hal itu diungkap oleh peneliti Indef Izudin. Ia mengatakan pengelolaan dana haji di Indonesia mengandung risiko karena biaya BPIH yang dibebankan pada penyelenggara yang ditanggung oleh pemerintah. Jebloknya nilai investasi yang dilakukan BPKH juga diungkap oleh peneliti Indef. Menurutnya dalam setahun pertambahan nilai yang diperoleh BPKH dari jumlah investasi yang dilakukan hanya kisaran 7-8%. Angka ini berbeda dengan pernyataan BPKH yang bisa mencapai 30%. Pertambahan nilai investasi itu masih lebih kecil dibandingkan nilai subsidi yang harus ditanggung oleh BPKH dalam penyelenggaraan haji, yakni 50%. Ini yang membuat BPKH bisa kerepotan menanggung subsidi BPIH. Lalu nasib dana jemaah haji. BPKH saat ini mengelola sekitar triliunan dana haji. Tentu hal tersebut membuat lembaga itu berada dalam sorotan. Dana yang dikelola BPKH ini juga mendapat perhatian dari masyarakat yang merupakan calon jemaah haji. Berdasarkan survei yang dilakukan di media sosial, ada beberapa masyarakat yang memprihatinkan dana haji tidak aman. Hal itu ditambah pula ada masyarakat yang merupakan calon jemaah haji pernah ditipu oleh salah satu biro travel. Seperti yang dialami oleh Zulfikar, walaupun hal itu dialami oleh kedua orang tuanya, namun terdapat kekhawatiran terkait keamanan dana haji. Zulfikar juga mengatakan dalam hal ini pemerintah juga perlu aktif untuk mengawasi pengelolaan dana haji oleh BPKH. Ia juga menyebut jangan sampai jadwal pemberangkatan tidak sesuai dengan jadwal karena pada dasarnya calon jamaah sudah membayar. Selain itu, dari ekonom senior Rizal Ramli. Sementara ekonom senior menjelaskan dana haji yang bentuk uang tunai sampai 18 miliar rupiah itu ternyata tinggal segitu saja. Tadinya 120 triliun dan 90 triliun sudah dimasukkan dalam investasi jangka panjang. 18 miliar itu uang cash, yang lain dalam bentuk deposito. Rizal juga menjelaskan uang haji yang dimasukkan ke dalam investasi akan lari kemana. Rizal mempertanyakan secara faktual APBN aman apa tidak untuk menyimpan dana haji. Pasalnya, menurut Rizal APBN tidak aman karena untuk membayar bunga hutang saja Indonesia masih harus menghutang. Rizal Ramli juga lantas menjelaskan soal kebutuhan haji dalam situasi normal di mana sekitar 220.000 per tahun kemudian dikali 70 juta per orang, maka didapatkan kebutuhan haji per tahunnya 15 triliun rupiah.